Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, puji syukur kita diberi kesehatan kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh. Amin. Mazmur pasal 5 ayat 2-4. Perhatikanlah teriakanku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan orang jahat, takkan menumpang padamu. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih anugerah-Mu kepada kami setiap waktu. Kami bersyukur dapat bersama-sama beribadah secara online. Kami percaya Engkau hadir dan ada di tempat kami masing-masing. Tuhan, Engkau sertai dan pimpin dari awal hingga akhir ibadah pada hari ini. Kami nyerahkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita yakin dan percaya Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah baik. Untuk itu, mari kita mengecap akan kebaikannya. Karena kita sudah merasakan dan menikmati kasih daripada Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Untuk itu kita katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman kita katakan sebab Tuhan itu baik bagi kita. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di dunia mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Evangelis Lili Chandra. Mari kita naikkan pujian, Roh Kudus hadir di sini. Kita percaya Roh Allah sedang bekerja dan turut bekerja bagi orang yang percaya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah. 10 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini kita memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Untuk apakah dia datang ke dunia ini? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus.
Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mau berdoa, meminta pertolongan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau belajar lagi dari firman-Mu. Hamba-Mu di dalam keterbatasan yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan mengurapi. Biarlah kami mengetahui siapakah Roh Kudus, apa perannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, minta pimpinan-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kalau kita katakan 31 Mei ya, kita sudah memasuki ya, kalau dikatakan banyak yang liburan. Waktu liburan-liburan ini ya, ada yang mungkin pembantunya pulang ke rumah, tidak lagi bekerja. Tidak bekerja, sehingga banyak ibu-ibu rumah tangga yang mengatakan, waduh kalau begitu kita perlu satu penolong kita, yaitu untuk membersihkan rumah. Ya, mereka membeli satu alat, yaitu untuk mengepel. Robot ini dipakai untuk mengepel, bisa menyapu, mengepel. Nah, saya bukan promosi alat ini ya, saya tidak dapat komisi. Tapi orang mengatakan, ya setidaknya bisa membantu saya, meringankan saya, menolong saya. Alat ini sangat membantu bagi ibu-ibu rumah tangga. Dan satu lagi, waktu saat mengalami pandemi ini, banyak para petugas kesehatan kewalahan menghadapi pasien-pasien, dan juga kita melihat kita membutuhkan penolong ya, dokter-dokter membutuhkan penolong dan supaya mencegah tertularnya COVID. Nah, dari pemerintah mendatangkan satu robot, yaitu robot ini membantu para dokter untuk boleh mengantar resep, mengantar makanan untuk pasien-pasien. Tapi Bapak Ibu sekalian, penolong ini yang robot ini tidak dapat menggantikan peran manusia. Walau dia menolong, tapi dia tidak dapat menggantikan posisi peran manusia. Bagaimanapun juga peran manusia pasti sangat dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat Yesus setelah naik ke surga, sebelum dia naik, dia berbicara, mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengirim seorang penolong untuk murid-muridnya. Siapakah penolong itu? Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Di dalam ayat 14 Yohanes 14, 16 sampai 17 yang berkata demikian, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau tadi robot ya, untuk membantu manusia, untuk menolong manusia. Sekarang Tuhan Yesus dia mengatakan dia mengirim seorang penolong kepada manusia, kepada murid-muridnya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus sudah dikirim ke dunia ini. Kita mengetahui siapakah Roh Kudus itu? Untuk apa Roh Kudus datang ke dunia? Ini penolong, kalau dalam artinya yaitu orang yang mendampingi, orang yang dipanggil untuk mendampingi, menolong kepada yang didampingi. Nah, di sini Roh Kudus dalam segala hal mewakili Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk supaya menolong kita. Waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia hadir, tapi setelah dia naik ke surga, Tuhan Yesus tidak hadir di dunia ini, badannya tidak hadir di dunia ini. Dia mengirim, yaitu penggantinya, yaitu Roh Kudus.
Nah, Roh Kudus ini menolong manusia. Apa sih tugas dari Roh Kudus dan apa yang dilakukan Roh Kudus kepada kita? Sebagai penolong, apa yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita? Yang dilakukan Roh Kudus sebagai penolong kita adalah, yang pertama adalah Roh Kudus menyertai kita. Tuhan Yesus memperkenalkan, ini ada penolong lain yang akan menolong. Berarti sebelumnya ada penolong, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sekarang Tuhan Yesus dia mengirim penolong yang lain, yaitu untuk menolong kita, menolong murid-muridnya. Artinya Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendiri di dalam dunia ini. Pekerjaan Tuhan diteruskan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus membuat kehadiran Yesus menjadi nyata di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, dikatakan ayat ini mengatakan Roh Kudus bersama-sama dengan kita menyertai kita selama-lamanya. Apa sih artinya ini? Artinya bahwa Roh Kudus waktu diberikan kepada kita, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan Yesus adalah Allah kita. Roh Kudus itu diberikan kepada kita, tidak diambil kembali. Lalu bagaimana kalau kita berdosa? Kalau kita berdosa berarti apakah Tuhan Yesus Roh Kudus ini meninggalkan kita? Nanti setelah kita bertobat baik lagi Roh Kudus itu masuk lagi ke dalam diri kita, keluar masuk. Bapak Ibu sekalian, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Menyertai kita melewati kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, saat pandemi baru-baru mulai, jujur aja ya, kita pasti mungkin bisa gelisah. Saya juga mengalaminya waktu itu. Rasanya, waduh, kok sesuatu yang tidak biasa ya. Rasanya gelisah, stres, tidak tahu harus bagaimana, tidur tidak nyenyak, dan banyak pergumulan. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya tidak tahu bagaimana lagi ya keadaan ini. Karena saya sendiri secara pribadi baru pertama mengalami ini, memikirkan pribadi, memikirkan keluarga, memikirkan pelayanan. Dan saya tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan Engkau menyertai dan benar. Malam itu setelah melewati pergumulan-pergumulan, Tuhan memberikan saya ketenangan. Melalui Roh Kudus mengingatkan saya, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan menyertai. Roh Kudus itu tidak membuat kita semua berjalan dengan mulus. Tapi pada saat kita mengalami hal yang tidak mulus, dia mengingatkan bahwa kita tidak sendirian. Tuhan akan membantu. Minggu ini adalah minggu yang ke-11. Kita tidak ibadah di gedung gereja. Kita beribadah online di rumah dengan keluarga, dengan pasangan kita, dengan saudara kita. Kalau kita lihat di dalam 11 minggu ini, itu juga ada penyertaan Tuhan. Kita boleh beribadah secara online berjalan dengan baik ya. Itu adalah penyertaan Tuhan. Tuhan mengirim orang-orang, menggerakkan orang-orang ya untuk bisa merekam, menyiarkan dan semuanya boleh dikatakan penyertaan Tuhan. Di dalam kesulitan ini, di dalam keadaan yang kita katakan tidak menentu ini ya, tapi Tuhan menyertai sehingga kita sampai hari ini kita masih boleh beribadah walaupun melalui rekam, walaupun melalui YouTube. Itu adalah penyertaan Tuhan. Mungkin juga di dalam kehidupan kita berkata, kenapa harus ada pandemi ini? Karena pandemi ini saya mengalami kesusahan, sangat repot di rumah, tidak mendapatkan pekerjaan dan juga stres dan banyak hal. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita masih harus bersyukur walaupun mengalami pandemi ini tidak leluasa. Tapi ingat, Roh Kudus yang menyertai kita, dia katakan apa? Akan menolong kita, membantu kita terus menerus selama-lamanya. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu menyertai kita. Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Saat kita berdosa,
Roh Kudus ini mengingatkan kita. Sehingga kita datang kepada Roh Kudus, minta pertolongan, mengampuni. Minta kepada Tuhan, mengampuni. Saat kita berdosa, Roh Kudus menyertai kita, mengingatkan kita sehingga kita bertobat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengirim penolong untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus mengirim penolong untuk kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Kudus bersama dengan kita selama-lamanya. Ini adalah hal yang sangat indah. Ya, Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Roh Kudus kepada kita? Roh Kudus berdiam di dalam kita. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 90-an waktu kami masih kuliah di Bandung, waktu itu tahun 90-an itu ada boleh dikatakan ada yang sangat heboh, yaitu adanya Toronto Blessing, di mana dikatakan bahwa ada lawatan Roh Kudus, lawatan Allah. Waktu itu kami dengan beberapa mahasiswa dan juga teman-teman dan juga dengan dosen, kami pergi mengikuti itu. Kami ingin mengetahui apa itu Toronto Blessing, apa itu lawatan Allah. Dan di sana dikatakan bahwa waktu Roh Kudus dilemparkan, kita akan ketawa, roh ketawa, dan kita bisa ketawa. Waktu kami masuk, kita mengikutinya, wah, pendetanya dari luar negeri, dia berkatakan, nah inilah Roh Kudus, dilemparkan, dan di sana ada orang ketawa-ketawa. Roh Kudus di sini, dilemparkannya, ditendangkannya Roh Kudus, ada di sana, dan mereka ketawa-ketawa. Lalu disuruh mereka keluar. Siapa yang mau didoakan Roh Kudus? Mereka, siapa yang mau ingin dipenuhi Roh Kudus? Mereka keluar. Waktu mereka keluar, ditopang, dihembuskan. Ada yang terpelanting, ada yang langsung ketawa-ketawa, tergeletak-geletak. Lalu ada salah satu orang teman kami itu, dia melihat ada satu yang tergeletak seperti itu. Dia lagi melihat, lalu dia mendekati. Dia mendekati, lalu dia berbisik kepada orang itu, dan orang itu langsung berdiri, langsung pergi. Lalu setelah itu, selesai acara kami bertanya, apa yang kamu bisikan kepada orang itu? Ya, dia bilang, iya, saya berbisik kepada dia, saya katakan kepada dia, itu temanmu sudah mau pulang, dia sudah nunggu kamu di belakang. Wah, orang itu langsung berdiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin katakan bahwa apa? Kita pada saat katakan kita menghembus, ada orang yang menghembus Roh Kudus, itu penghujatan kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang mengirimkan Roh Kudus itu adalah Allah Bapa Tuhan Yesus. Yang berhak mengirimkan, yang menghembuskan Roh Kudus itu adalah Allah Tritunggal. Dan Roh Kudus ini bukanlah suatu kuasa yang dikatakan keluar masuk ya. Roh Kudus itu bukan colokan listrik ya. Kalau kita mau pakai setrika, kita colok, setrikanya panas. Kita nggak mau pakai lagi, kita cabut. Oh, kita mau pakai kipas angin, kita colok. Nah, kita hidupkan, Roh Kudus itu putar, memberikan angin. Kita nggak mau lagi, kita matikan. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu sama dengan Allah, sama dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus itu mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, dan mempunyai kehendak. Roh Kudus itu bukan sekedar tenaga, kuasa seperti ada kuasa. Tidak, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga, oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Tuhan Yesus mengatakan, Roh Kudus akan diam bersama-sama dengan kamu. Yaitu Roh Kudus pada saat kita percaya kepada Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Dia tidak keluar masuk seperti yang kalau pada saat kita butuh, kita seperti colokan listrik, kita butuh kita colok. Enggak, Roh Kudus itu diam di dalam diri kita yang percaya. Jadi Roh Kudus itu bukan harus seorang-orang tertentu. Wah, dia punya karunia roh, dia mendatangkan Roh Kudus. Orang itu yang bisa mendatangkan Roh Kudus. Tidak. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus itu kita nggak melihat, kita nggak bisa melihat mana Roh Kudus bentuknya, mana. Tapi kita tahu Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, memenuhi kita.
dan mempengaruhi kehidupan kita. Roh Kudus itu bukan katakan, oh kalau ada Roh Kudus dalam diri kita harus terus beriman. Tidak perlu pakai logika, tidak perlu pakai intelek, tidak perlu pakai rasio. Yang penting beriman, ada kuasa. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus yang tinggal berdiam di dalam kita, dia itu membantu kita terus menerus. Dia akan mengingatkan kita terus menerus akan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus adalah pribadi. Dia memberikan kepada kita, bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Saat kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Bukan sebagai hanya kuasa saja. Kita jangan menghujat Roh Kudus, jangan menghujat, mengatakan ini pakai tendang-tendang, pakai hembus-hembusan, tergeletak, tidak. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, berdiam di dalam diri kita ini, dia mengajar kita. Dia adalah Roh kebenaran. Orang yang percaya Tuhan Yesus, dia akan mengenal Roh Kudus. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan mengenal siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu membuat kita makin mengenal Tuhan Yesus dan makin ingin serupa dengan Tuhan Yesus dan ingin kita bersaksi melalui hidup kita. Roh Kudus ini adalah Roh kebenaran, di mana dia mengajar kepada kita. Nah, Roh Kudus ini yang mengilhami penulisan Alkitab. Alkitab ini ditulis oleh Roh Kudus, diilhami. Dan Roh Kudus saat kita membaca Alkitab, Roh Kudus akan mengajar kepada kita, akan membimbing kita sehingga kita lebih mengerti akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan katakan saya nggak mengerti, setiap membaca saya tidak mengerti. Mintalah dengan Roh Kudus memimpin kita. Biar kita setiap hari pelan demi pelan, tiap hari kita membaca. Karena firman Tuhan yang diberikan ini akan mengubah kita. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus ini mengajar kita, mendidik kita sehingga memampukan kita ya untuk lebih lagi mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Tidak akan meninggalkan kita. Saat kita masih di dunia ini, Roh Kudus menyertai kita. Dan Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dia berdiam, mengajar kita, mengajarkan kebenaran. Kita tidak bisa dipisahkan dari Roh Kudus. Kita tidak bisa dipisahkan dari Tuhan karena ada kehadiran Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, pada saat Roh Kudus mengajar kepada kita jangan mengeraskan hati. Biarlah kita dengan sungguh-sungguh belajar terus kebenaran itu. Ya, saya menyambung lagi mengenai yang katakan lawatan Allah. Nah, satu hari ada jemaat saya, dia bertanya kepada saya waktu saya pelayanan di Sumatera Selatan. Waktu itu dia kata, Semu ikut enggak yang kemarin kebaktian KKR kemarin di gereja? Saya bilang saya enggak ikut. Saya bilang kenapa? Iya kemarin ya, saya ikut. Saya ingin mengetahui sih. Karena mereka katakan nanti kalau Roh Kudus diberikan penumpangan tangan orang bisa tergeletak, bisa pindah. Saya ingin tahu apa itu, seperti apakah. Lalu dia katakan saya yang duduk di belakang, setelah itu mereka suruh panggil ke depan, saya enggak panggil ke depan. Saya dari samping gereja itu kan ada pintu dan dekat mimbar itu ada pintu. Saya memperhatikan mereka. Ada yang ditopangin, ini langsung tergeletak. Waktu saya memperhatikan mereka, pendetanya melihat saya langsung dia katakan, kamu ibu sini, kemari masuk. Saya takut, saya nggak mau masuk, tapi dia terus dipanggil masuk. Nah, saat saya dipanggil masuk, saya berdoa dalam hati. Saya katakan, Tuhan tolong saya, kalau memang ini adalah dari Tuhan, saya akan rubuh. Tapi kalau ini bukan dari Tuhan, saya tidak akan rubuh. Jadi dia berbaris dan pendetanya itu menopangkan tangannya, mendorong dia. Sekali dia tidak rubuh. Kedua kali juga tidak rubuh. Dan akhirnya tidak rubuh-rubuh juga pendetanya ke tempat lain.
Lalu dia bertanya saya, bagaimana ya ini ya Semu? Lalu saya katakan, apa yang kamu dapatkan dari kejadian ini? Sakit kepala. Kenapa? Soalnya kepala saya didorong-dorong sampai 2 kali, sangat sakit sekali. Nah, benar enggak seperti itu? Apakah enggak ada Roh Kudus di dalam diri saya sehingga saya tidak bisa tergeletak? Bapak Ibu sekalian, kita jangan tertipu. Dan tertipu dalam arti kita meragukan, kalau saya tidak tergeletak, saya tidak rebah, saya ini tidak ada Roh Kudus, bukan. Karena Roh Kudus diam di dalam diri kita. Saat kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah ada Roh Kudus bersama dengan kita. Sekarang ada juga banyak gereja-gereja yang memakai lawatan Roh Kudus. Karena supaya apa? Supaya banyak orang yang datang. Wah, gereja Injili, gereja Metodis tidak ada Roh Kudusnya. Nah, tidak ada yang berjatuh-jatuhan. Maka mereka mengadakan supaya banyak orang datang. Melihat ada kuasa Roh Kudus dengan cara orang tergeletak jatuh ke belakang. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita di dalam Yohanes pasal 14, 16, 17 ini. Dia katakan saat Roh Kudus datang, dia akan tinggal, diam di dalam diri kita. Dia mengajarkan kebenaran kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita makin mengenal Tuhan dan kita berani untuk bersaksi. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Roh Kudus dikirim untuk kita. Waktu itu Roh Kudus dikirim untuk murid-murid. Supaya murid-murid waktu pergi mereka mengetahui ada Tuhan yang menyertai mereka melalui Roh Kudus. Saat kita pergi, saat kita hidup di dalam kehidupan kita masing-masing ini, kita tahu ada Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dan Roh Kudus terus-menerus mengajar kepada kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita ini. Roh Kudus yang sebagai penolong kita ini. Dia membela kita. Roh Kudus adalah pembela kita. Roh Kudus, kenapa dia katakan namanya pembela? Roh Kudus di dalam penolong, di dalam kata penolong itu adalah parakletos. Parakletos itu adalah orang yang mendampingi, orang yang menasihati, orang yang menghibur orang itu ya. Dan kita mendapatkan penasehat itu, kita mendapatkan pembelaan itu dari parakletos. Penolong, parakletos yaitu penolong kita itu pembela kita. Roh Kudus membela kita. Apa sih yang dimaksud dengan membela kita? Nah, sebagai penolong Roh Kudus membela kita, dia membela kita dari dunia ini. Ya. Saat kita diejek, saat kita diserang, ya saat kita dianiaya, Roh Kudus membela kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita bahwa banyak murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka pergi keluar memberitakan Injil, mereka itu mendapatkan serangan, mendapatkan aniaya, mendapatkan ejekan, mendapatkan banyak masalah. Tapi Roh Kudus menyertai mereka, menguatkan mereka. Kita juga, mungkin sebagai orang Kristen banyak orang yang mengatakan bahwa kamu orang Kristen, kamu harus seperti ini A, B, C, D. Kamu orang Kristen, kamu juga mengalami masalah. Kamu orang Kristen juga, hidup kamu tidak semua baik-baik. Kamu juga tidak lebih baik dari saya dan banyak hal. Nah, waktu pada saat kita mau bersaksi, saya gak berani deh. Kenapa? Nanti saya diejek, dianiaya, saya gak berani. Tapi di sini Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Saat kita mau bersaksi kita ingat, ada pembela kita. Kita harus berani menyatakan siapakah Tuhan Yesus itu. Kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam diri saya. Waktu kita diejek di dunia ini, katakan tidak apa-apa. Kita punya Roh Kudus yang membela kita. Bapak Ibu sekalian, di sini sebagai penolong Roh Kudus membela kita menghadapi terhadap dunia ini. Dan juga Roh Kudus membela kita terhadap apa? Terhadap diabolos, yaitu iblis, yaitu setan. Setan itu suka mendakwah. Setan itu suka menuduh, ya. Di hadapan Tuhan dia katakan apa?
Nah, Ayub itu dia saleh karena kamu berkati, makanya dia saleh. Lalu di hadapan Hawa dia katakan, nah kan Tuhan suruh kamu gak boleh makan buah ini supaya kamu jangan seperti Tuhan. Lalu kepada kita dia juga katakan, dia mendakwa di dalam diri kita. Nah, kamu ini orang berdosa, gak mungkinlah kamu diampuni dosa kamu. Nah, kamu gak mampu, bagaimana kamu bisa melayani? Kamu ini tidak layak untuk melayani. Kamu ini tidak sempurna. Dan banyak dakwaan-dakwaan isi setan itu terhadap diri kita. Saya gak tahu apakah Bapak Ibu pernah merasakannya enggak? Saya pernah merasakannya. Waktu saya mau melayani, sepertinya iblis berbisik, arti bukan langsung bersuara, tapi seperti mendakwa. Benar enggak kamu itu? Sudah bagus belum khotbah kamu itu? Persiapan kamu itu bagus enggak? Itu loh orang lain lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Nah kamu masih banyak dosa. Untuk apa sih kamu melayani? Benar enggak? Tapi Bapak Ibu sekalian, saat kita memang benar-benar mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dosa kita sudah diampuni, kita jangan takut lagi. Saat iblis mendakwa kita, kita katakan apa? Pergi. Karena dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Makanya pada saat mau perjamuan kudus selalu dikatakan apa? Persiapkan hati. Mari sebelum kita menerima perjamuan kudus, mungkin ada seminggu sebelumnya katakan, mari kita mempersiapkan hati menerima perjamuan kudus. Dan artinya apa? Saat kita datang ke hadapan Tuhan, kita mempersiapkan hati. Meminta Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kalau kita sudah tahu, kita sudah meminta Tuhan mengampuni, kita layak kita datang ke hadapan Tuhan. Saya pernah alami saya seperti ini. Saya mau mengalami perjamuan kudus, ya, mau melayani. Waktu itu dikatakan, masih loh ada dosa kamu itu loh. Kemarin kamu masih aja memikirkan hal itu. Dosamu belum diselesaikan. Padahal saya sudah minta Tuhan mengampuni. Nah, pada saat saya mengingat akan dosa saya itu, kesalahan saya itu, ya, pada saat iblis mau mendakwa saya ingat Roh Kudus menyertai saya mengatakan, dosa saya sudah saya salibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyalibkan dosa saya di atas kayu salib itu. Dosa saya sudah diampuni. Allah tidak mengingat-ingat dosa saya lagi karena sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam Alkitab sudah katakan dosa kita itu dibuang seperti dari barat ke timur. Masuk ke dalam tubir laut dan tidak mengingat-ingat akan dosa lagi. Nah, makanya saat kita datang perjamuan kudus, kita katakan, saya sudah dibebaskan, sudah diampuni dosa-dosa saya karena Kristus. Dan saya bersuka cita, saya menerima perjamuan kudus ini kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus sudah menang. Saya merayakan perjamuan kudus ini, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, mengucap syukur akan pengorbanan Tuhan Yesus, dan mengingat kemenangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang tidak lagi di kubur yang kosong, tapi Tuhan Yesus berada di surga. Saya dengan sukacita menerima perjamuan kudus ini. Roh Kudus membuat kita sukacita. Saat ada yang mendakwa kita, pada saat ada yang mau menjatuhkan kita, menghakimi kita, menghukum kita. Tapi kita ingat, Roh Kudus sebagai pembela, Dia membela kita. Puji Tuhan, kita mendapatkan pembelaan. Sehingga tuduhan-tuduhan itu tidak berlaku lagi. Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus turun di dalam dunia ini, menyertai kita, diam di dalam diri kita, menjadi pembela kita. Supaya apa? Supaya kita makin serupa dengan Tuhan Yesus dan supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan, berani bersaksi. Waktu Roh Kudus turun ke dunia ini, para murid-murid berkata-kata dalam apa? Dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang. Bukan bahasa yang bla 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 orang tidak ngerti. Tapi bahasa yang dimengerti. Saya mungkin orang Indonesia berbahasa Indonesia. Tapi pada saya berjumpa dengan orang Jerman. Saya tidak bisa berbahasa Jerman. Saya bisa menyampaikannya dan orang ini mengerti di dalam bahasa Jerman.
Nah, Roh Kudus bukan mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh manusia. Tapi saat Roh Kudus turun, Roh Kudus menyampaikan, berbicara di dalam bahasa yang mengerti. Dan murid-murid berbicara dan banyak orang yang bertobat. Kenapa? Karena orang-orang yang mendengar ini, mereka mendengar, mereka mengerti, dan mereka percaya. Jadi Roh Kudus ini diberikan kepada kita supaya kita berani bersaksi. Berani menyampaikan siapakah Tuhan Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita. Kita boleh mendapatkan keselamatan bukan usaha dari kita, tapi dari pekerjaan Roh Kudus. Karena dari karya anugerah Tuhan Yesus. Jadi kita jangan menyimpan aja, tapi diberikan kepada kita supaya kita berani memberitakannya kepada orang lain. Jangan takut akan tuduhan-tuduhan itu. Roh Kudus menyertai kita. Hari ini kita memperingati Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Berikannya kepada kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita pergi, keluar memberitakan. Supaya banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kerajaan Allah ada di dunia ini cepat datang. Supaya Tuhan Yesus untuk datang kedua kali makin cepat bila kita semua rajin memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup ya, kita mengucap syukur karena ada Roh Kudus yang datang di tengah-tengah kita. Roh Kudus tidak akan menyertai kita, Roh Kudus akan tetap menyertai kita. Pandemi ini masih akan berlangsung. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ada yang katakan tahun ini, ada yang katakan tahun depan. Kapanpun itu, ya, kita meminta Tuhan, kapanpun itu berakhir pandemi ini, kami tahu bahwa Roh Kudus menyertai kami. Ada penyertaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menyertai kami selama-lamanya. Dan juga Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita ini membuat saya makin mengerti kebenaran. Dan saya makin mau belajar kebenaran. Saat-saat seperti ini saya makin ingat dan saya makin mau belajar akan firman Tuhan, mengerti pekerjaan Roh Kudus, mengerti kebenaran itu. Karena Roh Kudus berdiam di dalam diri saya. Ada Roh Kudus yang memampukan saya. Dan Roh Kudus membela saya. Sehingga saya berani menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di Jakarta sekarang ini masih berlangsung PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Kita juga yang sudah ada Roh Kudusnya, kita juga harus PSBB. Apa itu? Yaitu peningkatan spiritual berskala besar. Spiritual kita, rohani kita harus makin ditingkatkan, makin besar. PSBB di Jakarta direncanakan sampai tanggal 4 Juni akan berakhir. Semoga berakhir, tidak diperpanjang lagi. Tapi PSBB kita, peningkatan spiritual berskala besar itu tidak akan berakhir. Jangan berakhir, tapi akan terus kita meningkatkan kerohanian kita, makin mengenal Tuhan itu sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus berdiam di dalam diri kita dengan Roh Kudusnya, bersama Roh Kudusnya. Dan Tuhan Yesus memampukan kita dengan kehadiran kita, penolong kita. Penolong kita bukan robot. Karena robot hanya di-setel oleh manusia. Penolong kita yang bukan dikerjakan oleh manusia. Tapi penolong kita adalah Allah Tritunggal. Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita akan memimpin hidup kita, akan menyertai kita selama-lamanya. Puji Tuhan, kita mempunyai Roh Kudus yang menyertai kita. Jangan takut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengirimkan Roh Kudus di dalam dunia ini. Roh Kudus sebagai penolong, menolong kami. Roh Kudus menyertai kami, berdiam dalam diri kami dan membela kami. Kami bisa menghadapi banyak masalah. Kami mungkin menghadapi hal-hal yang tidak mampu kami selesaikan. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus kami dikuatkan. Kami mengetahui dalam keadaan tidak mulus Tuhan ada.
Selagi masih ada Tuhan, masih ada harapan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur di dalam masa pandemi ini, walaupun tidak mudah. Ada yang kehilangan pekerjaan, pemasukan berkurang, mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan akan terus menyertai kami. Dan Tuhan akan terus memimpin hidup kami. Dan Engkau akan memampukan kami. Kami tidak akan menyerah. Karena ada Tuhan yang beserta dengan kami, menolong kami. Penolong kami adalah Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang berkata-kata ini sangat terbatas. Kiranya Roh Kudus yang terus-menerus menerjemahkan firman-Mu, berbicara kepada setiap pribadi-pribadi, sehingga setiap pribadi makin mengenal Engkau, berani bersaksi bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Lili Chandra atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA yang terdapat di kaca layar Anda. Untuk itu kita katakan, ku tak membawa apapun juga. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi kita katakan, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau tahan dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau tahan dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu sehingga kami dapat hidup dan diselamatkan. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati dan pakai persembahan ini. Kami mau memberikan dengan sukacita dan ucapan syukur. Kami berdoa juga untuk gereja kami. Gembala kami Pendeta Simon Chandra, Evangelis Lili dan keluarganya, juga Brema dan keluarganya. Kiranya Tuhan berkati pelayanan mereka. Dimanapun mereka berada, berikan hikmat daripada-Mu untuk membimbing jemaat Wesley secara spiritual,
agar kami dapat bertumbuh satu hati, setia, dan taat kepadamu. Kami berdoa untuk jemaat Wesley yang sakit, yang mengalami pergumulan dan berbeban berat. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai mereka, membantu mereka melewati setiap persoalan yang ada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Biarlah pandemik ini cepat berlalu. Tuhan, Engkau pimpin Bapak Presiden Jokowi dalam menghadapi masalah ini, baik di sosial, ekonomi, dan semuanya. Biarlah bangsa Indonesia dapat dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu dan berdoa seperti Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih, mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan dari Roh Kudus, boleh memberkatimu, menyertaimu, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.